Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, bantu kami memiliki hati yang terbuka, hati yang murni. Kami tidak terpengaruh oleh godaan-godaan kekeras kepalaan dalam kebersamaan, dalam dosa. Bantu kami ya Bapa, untuk rendah hati, untuk melihat karyamu bersama-sama dalam suatu situasi, dalam suatu kelompok. Terujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, iri hati, cemburu bisa menjadi kejahatan yang menghancurkan. Para saudara dari Yusuf, anak Yakub, ya, saudara bersama-sama. Cemburu dan iri hati karena Yusuf mendapat tempat yang lebih dari ayahnya Yakub. Dan saudara-saudaranya karena iri maka mereka bersepakat untuk membunuh. Katakanlah bersepakat. Karena semuanya menghendaki dia harus dibunuh. Karena dia diperlakukan dengan khusus oleh ayahnya sebagai anak kesayangan. Mereka bersepakat untuk membunuh, lalu tetapi salah satu Ruben menghalangi, lalu dimasukkan ke dalam sumur kering. Kemudian dia dijual kepada orang-orang Mesir yang dalam perjalanan. Ya. Jadi fokus kita adalah kesepakatan bersama dengan maksud jahat. Ya. Ini yang menjadi kunci dari problem kita yang kita lihat dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam negara, yang kita lihat sekarang ini coba sebagai contoh saja. Bagaimana negara meski maksudnya rasanya baik gitu kan, orang bilang baik segala macam, tapi ada kebersamaan yang memang terrangkai, ya, tergabung, terorganisir, seperti kalau kita bisa lihat kasus misalnya Nazi, ya, kerajaan atau pada zaman Hitler gitu kan, bersama-sama terbius untuk melakukan tindakan jahat. Yang di Indonesia ya mungkin atau sedang mengalami proses kebersamaan yang jahat tersebut. Ketika korupsi berjemaah istilahnya yang sekarang kita lihat dalam misalnya di Pertamina yang sedang digarap, digodok ini. Ya. Jadi ini satu ideal yang terjadi. Nah, akibatnya apa? Mereka menjadi buta, ya, menjadi tertutup, tidak mau mendengarkan suara banyak orang, tertutup, rakus. Itu yang keserakaan bersama berjemaah. Nah, bisa bayangkan contoh kecil saja misalnya, Menteri Kehutanan misalnya mengisi jabatan-jabatan penasihat dalam bidangnya itu adalah kelompoknya sendiri. Nah, sekarang juga itu yang nampak jelas. Ya. Sementara ini sedang rame-ramenya misalnya undang-undang TNI yang diperbaharui dengan nampaknya tidak, tetapi di balik itu pasti ada dorongan-dorongan di mana orang takut dengan militer. Itu saja kita lihat karena mereka mau senjata. Dan terjadi beberapa saat ini di mana 2 orang anggota militer yang menembak polisi dengan segala macam, dengan kompleksitas masalahnya lah. Tapi saya mau melihat kecenderungan itu menjadi begitu dahsyat di dalam masyarakat kita. Jadi keberdosaan itu seperti dinamika dan atmosfer, spirit untuk memperkaya diri dan tidak tahu malu. Orang bisa melakukan apa saja. Dan itulah yang kita harus hadapi secara bersama-sama. Karena itu, maka kita mohon, kita bersama-sama, kita berjuang untuk memperbaiki segala yang secara kebersamaan itu yang menghancurkan. Semoga kita semua sadar, bukan hanya dosa pribadi, tapi dosa bersama
yang telah menghancurkan dan akan menghancurkan kehidupan masyarakat, kehidupan gereja. Semoga kita sadar juga akan keberdosaan kebersamaan ini, dimanapun, kapanpun. Tuhan memberkati Anda, dan kita bersama-sama berdoa sungguh-sungguh dengan harapan bahwa korupsi misalnya, yang menjadi kejahatan yang abnormal, yang luar biasa, semoga kita tidak terbawa kepada arus-arus yang demikian, tapi terus mendoakan bangsa kita menjadi bangsa yang jujur, yang tulus, yang bersama-sama memperbaiki negara ini dengan baik. Puji Tuhan, semoga kita semua tidak seperti bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan mengirim utusan-utusannya untuk memperbaiki situasi, tapi gagal. Tetapi pada akhirnya Tuhan marah dan menghukum pekerja-pekerja yang telah menghancurkan utusan-utusan Tuhan itu. Semoga hati kita semua, banyak hati kita terbuka dan semakin terbuka, dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan memperkaya diri, godaan-godaan rakus, keserakahan, kebersamaan, dan masih ada kejujuran, ketulusan di dalam hati kita, terutama pada pejabat pemerintah atau siapapun juga. Ya, kita bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.